Shalom, shalom, shalom pemirsa yang saya kasihi. Berjumpa lagi bersama saya pada kesempatan hari ini. Tidak lupa selalu saya ucapkan salam sehat semuanya. Nah, tema renungan kita hari ini, banyak orang Kristen terjebak. Banyak orang Kristen terjebak. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk renungan, mari kita berdoa. Bapakku dalam nama Yesus, terima kasih sepanjang minggu Engkau sudah memelihara kami, Engkau mengasihi kami, dan tibalah hari ini kami juga mendapat kesempatan untuk kembali menyentuh kebenaran firman-Mu. Urapi mulut bibir hamba, agar setiap perkataan ini memang bagian dari firman Tuhan, dan Kau memberkati setiap telinga yang mendengar, segarkan jiwa mereka, bahkan perkaya manusia roh mereka, sehingga semakin hari mereka semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudara, tema kita adalah banyak orang Kristen juga terjebak. Ya, terjebak. Terjebak dari apa? Mari kita akan melihat. Siapapun, hal ini tidak memandang profesinya apa, kepada siapa saja, kalau tidak hati-hati akan terjebak dalam perkara ini. Kita akan membuka 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mereka akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Selanjutnya saya tidak baca, ya. Ketahuilah pada hari terakhir akan datang masa yang sukar, kalepos. Masa yang very dangerous. Masa yang sangat berbahaya. Masa yang membuat manusia akan mengalami kesulitan-kesulitan. Bukankah hari ini saudara dan saya juga mulai merasakan adanya situasi dunia ini yang bukan semakin baik tapi semakin menyempit. Semakin sulit manusia ini, ya. Hari-hari terakhir itu kapan? 2 Timotius 3 ini menulisnya hari-hari terakhir. Sejak Yesus ada di bumi sampai kematian Yesus, sampai naik ke surga, sampai periode hari detik ini, itulah disebut zaman akhir. Jadi 2 Timotius 3 sampai saudara dan saya hari ini, kita ini adalah orang-orang yang hidup di zaman akhir. Sehingga kita hanya menantikan kapan akhir zaman itu tiba, ya. Kapan akhir zaman itu tiba. Nah, yang saya mau bicarakan itu dua hal penting, yaitu manusia di akhir zaman ini. Yang pertama itu disebut orang-orang yang mencintai dirinya sendiri atau orang-orang yang semakin egois, ya, yang pertama. Yang kedua, yaitu orang-orang akan menjadi hamba uang. Berarti bicara mamon, bicara harta dunia. Yang pertama tentang egois, yang kedua bicara tentang uang, kekayaan, mamon. Nah, saudara, yang pertama kita bicara tentang egois. Peringatan, bicara egois berarti bicara berkaitan tentang hilangnya kepedulian seseorang dengan orang yang lainnya. Kepedulian itu semakin sirna, ya, kalau bicara egois. Kenapa? Sebab orang egois itu juga mementingkan diri sendiri untuk mencari kepuasannya. Dia akan berusaha menemukan penghiburan-penghiburan di dunia ini. Berusaha terus memuaskan dengan kesenangan-kesenangan hidup di dunia ini. Dan orang tidak peduli kepada orang lain itu juga karena ada hati yang khawatir tentang masa depannya, ya. Sehingga ya itulah, dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Contoh yang baik itu ada di dalam Matius 25 ayat 31, kita mau baca. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Sebab, ini sudah perhatikan, ketika aku lapar, ketika Tuhan Yesus lapar,
Kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan itu Tuhan kami memberi engkau makan dan minum? Kira-kira begitu. Lalu ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukan untuk aku. Pada saat saudara punya kepedulian, saudara menolong, saudara mengasihi orang-orang yang dianggap hina, orang-orang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, sesungguhnya saat itulah engkau melakukan yang baik buat Tuhan Yesus. Dan bagi siapa yang tidak peduli, kebalikannya, ya, engkau yang tidak peduli kepada yang hina ini, maka hati-hati, engkau akan menerima konsekuensi berat. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu ada di ayat 46. Demikian bunyinya. Dan mereka ini, siapa mereka? Mereka yang tidak peduli kepada orang-orang yang hina, orang-orang yang lemah. Mereka akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Siksaan yang kekal. Tetapi orang yang benar, ke dalam kehidupan yang kekal. Jadi, sangat kontras ini ya. Orang yang tidak peduli kepada orang yang lemah, dia akan masuk di dalam kehidupan siksaan kekal. Tapi orang yang benar, yang punya kepedulian kepada orang-orang lemah, dia juga akan memiliki sebuah kehidupan yang kekal, bukan siksaan. Ini peringatan buat semua orang, khususnya orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang hari-hari ini engkau sedang dalam keadaan baik-baik, engkau dalam keadaan kelimpahan, secara materi engkau berkecukupan, bahkan berlebihan. Ini peringatan kalau engkau tidak peduli kepada orang-orang yang lemah di sekitarmu. Jangan engkau GR karena engkau orang Kristen. Kalau engkau tidak punya hati peduli, engkau hanya menumpuk harta untuk pribadi, untuk kenikmatan sendiri, mencari kepuasan sendiri, tanpa engkau peduli kepada orang miskin, orang lemah, orang hina, maka engkau akan menikmati siksaan kekal di masa depanmu. Yang kedua, kita bicara tentang hamba uang. Kita bicara berarti tentang kaitan mamon. Kalau mamon berarti bicara materi, bicara kekayaan duniawi. Ya, dan ini erat dengan kata sukses. Kalau bicara tentang hamba uang, bicara tentang mamon, ini sangat lengket dengan sifat-sifat manusia, yaitu keserakahan, kerakusan, ketamaan. Kalau bicara mamon juga tidak lepas bahwa orang menjadikan mamon, harta dunia, sebagai sandaran hidup. Ya, sandaran hidup. Jadi dia berharap bersandar kepada harta itu. Kalau bicara mamon berarti kita juga bicara banyak orang di dunia ini mencari kebahagiaan di dalam mamon itu. Mereka berusaha menemukan kebahagiaan di dalam harta benda itu. Tidak sedikit orang mengatakan, aku nggak usah khawatir masa depanku, sebab uangku banyak, asetku banyak, hartaku banyak. Apa yang aku takuti? Saudara hati-hati, ya. Ini buat semua orang, juga buat saya. Uang bisa membeli banyak hal. Dengan uang saudara bisa mengerjakan banyak hal. Tetapi tidak semuanya engkau bisa beli. Tidak semuanya engkau bisa dapatkan dengan uang. Contoh yang baru terjadi dalam 2 tahun ini. Contoh nyata. Orang-orang yang kaya luar biasa, miliarder, triliuner, pada saat mereka mengalami serangan COVID-19, rumah sakit penuh, oksigen habis, mau kemana dengan harta kekayaan mereka? Apa yang bisa dibeli?
Rumah sakit tidak ada tempat. Mau keluar negeri, nggak bisa. Itulah salah satu contoh bahwa mamon, harta dunia, tidak bisa kau jadikan sandaran yang sebenarnya. Dan banyak orang keliru di sini, saudara. Ya, ini yang menjebak. Mamon itu sesungguhnya memberikan sesuatu gambaran kesenangan yang palsu, yang semu, kebahagiaan semu. Ya, ada baiknya tentang hal ini kita juga baca di dalam Lukas 12 ayat 16 kita mulai baca. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku berbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpannya di dalamnya segala gandum dan barangku, menumpuk hartanya di situ. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, dia akan ngomong kepada jiwanya sendiri. Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Istirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Kira-kira gini, hei jiwaku, tidak usah khawatir masa depan. Ya, banyak aset, banyak uang. Semua kutimbun, ya, untuk masa depan. Jadi jiwaku tenanglah, santai saja. Nikmati, bersenang-senanglah di dalam hidup ini. Kira-kira begitu, ya. Tetapi firman Allah kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Ngumpulin harta, nimbun untuk kekayaan sendiri. Egois, tidak peduli kepada orang lain. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sekali lagi, ini peringatan buat semua orang percaya, semua orang Kristen. Terutama mereka, sekali lagi, yang hari-hari ini engkau lagi hidup nyaman, hidup dalam kemapanan. Harta benda yang berlimpah-limpah, yang kau anggap masa depanmu sebagai sandaran, sebagai rasa aman, sebagai tempat sukacita dan kebahagiaanmu. Saudara, hati-hati tentang kemapanan materi ini. Dan bicara kebenaran, Tuhan tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Kebenaran ya tetap kebenaran. Peringatan bagi orang yang mencari kesenangan atau penghiburan dunia demi memuaskan dirinya. Dia akan menemukan kekosongan demi kekosongan kembali. Pasti. Seperti mengisi pundi-pundi yang lobang. Begitu dimasukkan, selalu keluar dari lubang itu. Masukkan lagi, keluar. Segala penghiburan, segala apa yang dianggap sukacita di dalam dunia ini akan memenuhi jiwanya, akan selalu kosong kembali. Sebab apa? Sebab sesuatu yang bersifat kekal, hidup saudara sebagai orang percaya, itu sesungguhnya hidup yang sesungguhnya itu adalah kehidupan kekal. Sesuatu yang kekal ini tidak bisa dipuaskan atau dipenuhi oleh hal yang fana. Peganglah kebenaran ini. Nggak bisa, ya. Dan mari kita sama-sama ingat di dalam Roma 11 ayat 36, buat siapa sih kita ini? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dan saya harus selalu ingat ayat ini. Segala sesuatunya itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dari Sang Pencipta, melalui Tuhan Yesus Kristus. Semuanya ujungnya ini juga untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya bagi kemuliaan Dia. Kemuliaan itu berarti bicara keindahan Roh Allah, keagungan Roh Allah, kekudusan Roh Allah, kebesarannya Roh Allah. Itu merupakan kemuliaan yang harus ada dalam hidup saudara dan saya.
Hari-hari saudara tercerminlah keluar kemuliaan Allah. Ada gambar Allah, ada sifat, ada keteladanan Allah. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau engkau hari ini egois, engkau sombong, engkau egois dengan keuanganmu, engkau salah besar. Ya, harta yang kau tumpuk untuk kau harapkan sebagai sandaran hidup, engkau akan menemukan juga kekecewaan, kekosongan. Kalau saya katakan begini, bukan kita menyuruh orang untuk membuang hartanya boros, bukan itu. Tapi ingat, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada Tuhan mengajarkan untuk kepuasan dirimu, hanya untuk kesenangan dirimu dengan harta itu. Tidak, saudara, ya. Tidak. Jangan terjebak oleh perkara ini. Hidup saudara bukan untuk kepentingan saudara sendiri. Orang percaya itu harus punya kepedulian, perhatian kepada orang lain. Terutama siapa mereka? Mereka yang dianggap lemah. Mereka yang dianggap hina oleh dunia ini. Justru disitulah Tuhan memperhatikan. Sekali lagi, jangan terjebak. Mari kita melihat bagaimana sih sesungguhnya keadaan manusia di zaman ini. Saudara perhatikan ya, ini hanya nyaris semua orang ini, baik orang percaya Yesus maupun orang di luar sana. Ya. Yang pertama, mereka ini justru hidup itu fokus berjuang habis-habisan. Ya. Semua energi dipakai, semua diinvestasikan, uang mereka, waktu mereka, tenaga mereka. Untuk apa? Untuk mengatur, menyiapkan masa depan. Selalu disiapkan dengan teliti, dengan luar biasa untuk mendapatkan better future. Menyiapkan untuk masa depan dengan sedemikian rupa. Umur berapapun manusia masih terus dimikirkan untuk masa depannya, Pada saat umur 20 mereka mikir untuk masa depannya. Umur 30 siapkan masa depannya, 40 siapkan masa depannya, 50, 60 juga masih mikir untuk siap masa depannya, ya, masa depan yang cerah. Lalu ada istilah itu, orang-orang yang disebut ahli di dalam dunia investasi, mereka mengatakan jangan biarkan uang saudara bekerja untuk mencari uang, jangan biarkan itu, tetapi saudara harus menjadikan uang itu bekerja untuk saudara. Don't work for money, let the money work for you. Aduh, saudara. Itu artinya apa? Mereka berpikir, memimpikan kalau hartanya banyak, nanti kebahagiaannya di masa depan itu pasti dia dapatkan. Sehingga tidak habis-habisnya, tidak bosan-bosannya perjuangan mereka hari ini adalah fokus untuk perkara dunia, untuk perkara mamon. Kalau mau jujur, perhatikanlah. Tujuan akhirnya apa? Mamon. Tujuan akhirnya harta duniawi yang diburu, dikejar. Aneh ya? Padahal itu sesuatu yang fana. Justru bertolak belakang, sesuatu yang kekal sifatnya, manusia mengabaikan. Manusia nggak ambil pusing. Yang fana diperjuangkan luar biasa, katanya untuk masa depan, tetapi yang kekal, mereka nggak peduli. Mikirkan aja tidak. Mereka tidak memperjuangkan, menyiapkan sesuatu yang kekal ini, yaitu pertemuan, persiapan untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Itu tidak terlalu dipikirkan dengan detail, dengan perjuangan. Enggak. Yang diperjuangkan, dipikir detail, mati-matian adalah untuk sukses kehidupan, menciptakan masa depan. Itu materi. Ini yang saya sebut kondisi manusia yang tragis, rela mengejar, berjuang, yang fana, tetapi mengabaikan, membuang sesuatu yang kekal. Tragis ya. Nah, lalu timbul pertanyaan, kalau begitu Pak, apakah boleh kalau sebagai pedagang, pengusaha, sebagai dokter, hamba Tuhan, atau pelayan-pelayan gereja, orang-orang Kristen ini, boleh nggak menjadi kaya? Jawabnya, boleh. Ya.
Tetapi hati-hati, waspada, dan cerdiklah. Hidup jangan terjebak oleh kekayaan materi. Hidup jangan terjebak oleh hal mamon. Sebab, kau perhatikan ini, sebab mamon itu adalah kompetitor utama Tuhan Yesus. Bukan ditulis itu kompetitornya iblis si jahat, bukan. Iblis menggunakan mamon sebagai kompetitornya Tuhan Yesus. Dan manusia memang jatuh, gagal, terjerembab itu karena mamon. Makanya, sekali lagi, kita harus cerdik, pandai menghadapi mamon. Sebab dialah kompetitornya Tuhan Yesus. Perhatikan kalau orang itu fokus hidupnya kepada mamon, maka dia akan jauh daripada Tuhannya. Tidak bisa sama-sama, mustahil, bohong. Kalau fokus hidup mamon, dia akan jauh dari Tuhan. Mamon jadi tuannya. Sebaliknya, kalau fokus hidupnya kepada Tuhan, hatinya akan jauh dari mamon. Maksudnya ini, mamon jadi budak, dianya jadi tuan. Ya, ini dua hal kontradiktif kok. Tidak bisa Anda jalan berdua, nggak bisa. Ini atau ini, begitu. Ya. Bukan berarti kita ini tidak boleh mencari uang. Bukan, jangan salah tangkap. Cari uang dan uangmu berhasil, engkau banyak uang, boleh. Tetapi tetap, tuannya itu adalah engkau sendiri. Mamon itu, materi ini, budak. Ini yang disebut manusia yang hidup bebas dari ikatan mamon. Istilah kerennya, engkau betul-betul financial freedom. Financial freedom yang sebenarnya. Bukan financial freedom yang tadi itu, nanti tua uangnya banyak, makan bunga. Bukan itu maksudnya. Ya. Financial freedom di sini, hatimu sama sekali tidak terikat oleh mamon. Hatimu tidak terikat oleh materi. Materi di matamu tetap adalah budak hamba. Dan engkau adalah tuannya. Kalau engkau fokuskan diri kepada Tuhan. Ya, lanjut. Kembali kepada kata sukses. Ya, kata sukses. Sukses ini diburu banyak orang. Orang di luar Kristen juga memburu sukses. Salahkah memburu sukses? Tidak. Sukses itu apa? Silakan Anda mendefinisikan sukses. Setiap orang bebas boleh punya definisi tentang sukses. Ada yang mengatakan sukses itu perjalanan panjang. Ada yang katakan sukses itu Pak, proses, sebuah proses. Silakan apa saja, ya. Definisi apa saja tentang sukses. Yang pasti, nah ini catat. Tolok ukur dunia tentang kata sukses itu adalah materi, uang, mamon, harta, aset. Orang dunia mengatakan dia orang sukses, selalu dikaitkan hartanya banyak, asetnya banyak, kekayaannya banyak. Mustahil dunia punya tolak ukur dia sukses tapi nggak ada uang. Engkau tidak dikatakan sukses. Itulah kebenaran fakta yang terjadi bahwa dunia selalu mengukur, tolak ukurnya sukses itu adalah banyak uang. Alias kaya. Apakah kita menyalahkan kebenaran ini? Ini fakta dunia. Ya silakan, nggak apa-apa. Memang dunia itu menilai seperti itu. Ya, jadi saudara tidak perlu marah dengan apa yang jadi tolak ukur dunia. Itu fakta. Oleh sebab itulah kita ini diperingati beberapa ayat firman Tuhan. Ya, 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Hati-hati, kata ingin kaya. Amsal 23 ayat 4 dikatakan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Berarti ada apa ya dengan kaya ini? Kalau saudara bekerja, tahu-tahu saudara hartanya banyak, sukses, orang lain menyebut engkau kaya, salahkah itu? Tidak. Tetapi harus ada kewaspadaan tentang kata kaya. Kaya itu relatif. Manusia tidak akan berhenti kepada angka tertentu tentang kaya.
Ya, sudah kaya tetap akan memburu lebih kaya. Tidak ada batasan tentang kaya. Yang lebih berbahaya kalau ada ingin kaya. Nah, kalau sudah motifnya ingin kaya, itu akan ada jebakan-jebakan maut. Apa yang ditulis di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 tadi, ya. Lalu Amsal 10 ayat 6 dikatakan, berkat ada di atas kepala orang benar, tapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Berkat ada di atas kepala orang benar. Hati-hati, catatan. Berkat tidak selalu ekuivalen dengan kaya. Ya, berkat jangan selalu diterjemahkan kaya materi, kaya uang. Nanti kita jadi frustasi, ya. Bahkan kita bisa marah sama Tuhan. Kemudian bagaimana caranya saudara dan saya sebagai orang Kristen, kita mau sukses tapi tidak bersalah. Sekali lagi, ingat ya, sukses bukan untuk memuaskan diri sendiri. Ini catatan pentingnya. Kembali lagi, Roma tadi, segala sesuatunya dari dia, oleh dia, kepada dia. Semuanya berpulang untuk dia. Bukan untuk saudara. Juga bukan untuk kepuasan saudara. Bukan untuk nafsu saudara. Semuanya ujungnya berpulang untuk kemuliaan Tuhan saja. Orang benar itu bukan hanya hidup memburu untuk sukses, tanda kutip ya. Itu nggak penting sebetulnya kalau hanya yang dikejar kata sukses. Yang sebenarnya itu semua orang percaya itu harus memiliki ke depan ini. Yang diburu itu adalah hidup significance. Hidup signifikan. Artinya orang percaya itu punya hidup yang bermakna, ya, berbobot gitu loh hidupnya, ya, punya makna. Lalu kita cari tahu apa sih itu hidup signifikan itu. Nah, kalau bicara hidup signifikan, saudara dan saya harus mengkaitkan dengan kata shalom. Ya, hidup signifikan manusia Kristen, hidup yang bermakna ini harus berkaitan dengan kata shalom. Shalom artinya damai sejahtera. Dan banyak sekali orang menerjemahkan kata damai sejahtera ini, mereka menganggap damai sejahtera itu sebuah perasaan. Perasaan nyaman. Ya, apakah benar itu sebuah perasaan? Kata shalom, ini kan bahasanya orang percaya, orang Kristen. Waktu mau khotbah, shalom. Mau menyapa seseorang, shalom brother. Ya, semuanya shalom, shalom, shalom. Tapi sayang, tidak banyak juga yang memahami secara tepat what is shalom. Ya. Sebelum saya bicara tentang apa itu shalom, mari kita ingat pesan Salomo. Ya. Dia tulis di pengkhotbah awal dan akhir. Pengkhotbah 1 ayat 2, sia-sia belaka, kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatunya sia-sia. Lalu pengkhotbah 12 ayat 13, awal dan akhir ini ya. Akhir kata, dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Ini kunci. Takutlah akan Allah, berpeganglah kepada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi orang yang percaya, engkau punya kewajiban berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Takutlah akan Allah. Artinya, hormatilah Allahmu. Faham saudara, ini kata kuncinya. Dia katakan, Salomo, semua sia-sia, segala sesuatu sia-sia. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan kehidupan dunia yang sementara ini. Sesungguhnya itu sia-sia, nggak ada gunanya, nggak ada nilainya kalau engkau tidak ada hati hormat kepada Tuhan. Kalau engkau melupakan perintah-perintahnya, engkau jauh daripada Tuhanmu, maka kehidupan di dunia yang sementara ini sia-sia, tidak bernilai, ya. Itu maksud Salomo ingatkan saudara dan saya. Ya, hidup sementara ini nggak ada gunanya kalau orang percaya itu jauh daripada Tuhannya. Lalu apa itu shalom?
Jangan mempersempit makna, jangan pernah mempersempit makna bahwa shalom itu artinya damai sejahtera itu saudara makmur ya. Materinya makmur, jangan dipersempit begitu. Rugi kita ya. Ingat ya, shalom bukan perasaan. Shalom itu bukan perasaan. Mari kita pahami beberapa ayat penting ya tentang shalom. Yohanes 20 ayat 21 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi damai sejahtera itu yang diberikan tidak sama dengan damai sejahteranya dunia. Ya, nggak sama. Ayat Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau daging itu maut, tapi kalau keinginan roh itu damai sejahtera. Ya, disambung oleh Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran dan damai sejahtera. Apa ya damai sejahtera? Ini begini. Yesaya 32 ayat 17, ini ayat sangat penting ini ayat ini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran yang menumbuhkan damai sejahtera ini adalah ketenangan dan ketentraman untuk selamanya. Bukankah saudara dan saya ini butuh ketenangan dan ketentraman? Tentram, tenang jiwanya. Yang bisa itu adalah kebenaran. Sebab kebenaran itu melahirkan keadaan yang disebut damai sejahtera. Jadi kalau kita simpulkan apa yang kita bicara tentang shalom. Shalom itu yang pertama adalah keluar atau lahir dari Allah. Shalom itu inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia. Yang kedua, shalom itu selalu fokusnya Kristus. Kristus itu menjadi pusat manifestasi shalom di bumi. Ya. Dan yang ketiga, shalom itu bicara tentang kondisi hati. Kondisi hati, bukan materi. Shalom itu bicara sebuah keadaan. Ukuran shalom tidak mengikuti ukuran dunia. Shalom, damai sejahtera dari Tuhan, yang bisa memberi itu Yesus saja. Itu tidak sama dengan damai sejahteranya dunia, nggak sama. Ya, jadi shalom itu apa? Ya, shalom itu adalah sebuah keadaan, bukan perasaan ya, sebuah keadaan di mana segala sesuatunya sesuai dengan tatanan Tuhan. Sebuah keadaan di mana segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan bahasa lain, sebuah keadaan seseorang yang sesuai dengan kehidupan kerajaan Allah. Itulah yang disebut hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran menuntut ketaatan. Sebagai orang percaya, engkau dituntut hidup taat. Ya. Sebab itu saudara, kalau engkau sukses dengan shalom. Kalau engkau diberkati dengan shalom. Kalau engkau memberi, nah ini hati-hati, kalau engkau memberi, engkau harus memberi dengan shalom. Artinya, kita memberi sesuai dengan tatanan kehendak Tuhan. Ada orang memberi tanpa shalom. Memberi hatinya punya motivasi yang berbeda. Jadi banyak orang cinta mamon, cinta uang. Tapi orang dari luar melihat dia tidak cinta uang karena dia memberi. Belum tentu. Orang memberi belum tentu tidak cinta uang. Orang memberi tanpa shalom, itu artinya dia memberi tanpa tatanan kehendak Tuhan. Dia bukan memberi yang benar.
Dia memberinya punya motivasi. Jadi orang memberi ingin dikembalikan banyak. Itu orang cinta mamon, cinta uang. Walaupun memberi. Ya, sulit kan? Sebab motivasi di dalam. Oleh sebab itu, saudara, kalau engkau sukses, engkau diberkati, engkau memberi tanpa shalom, itu yang disebut engkau hidup sia-sia. Hidup sia-sia, hidup kosong, hidup yang hampa. Dan engkau ujungnya akan masuk di dalam kebinasaan. Sukseslah dengan shalom. Itulah kehidupan orang percaya yang disebut signifikan. Hidup bermakna. Hartanya banyak, tapi engkau bermakna. Bukan egois. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajar kami perkara penting Tuhan. Sebab manusia zaman ini semakin egois, semakin cinta uang, hamba uang. Tapi kami orang percaya tidak mau terjebak. Kalau kami bekerja sukses, harta kami banyak, tapi kami tetap menempatkan kamilah Tuhan. Uang itu adalah hamba. Kami tidak mau diperbudak. Oleh sebab itu kami bukan orang egois. Kami orang yang punya kepedulian kepada orang lain. Bukan yang menaruh hati bersandar kepada harta kekayaan dunia. Tidak bersandar mengharapkan kebahagiaan dari mamon itu. Sebab itu sesuatu yang keliru, yang kosong Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ajarkan kami sebagai orang percaya. Kami hidup ini hidup yang menuju, yang berburu kepada hidup yang signifikan. Hidup bermakna. Hidup bermakna adalah hidup di dalam shalom. Terima kasih Bapa. Kami rindu hidup kami ini hidup yang masuk di dalam tatanan Tuhan. Amin. Demikian saudara. Jangan lupa saudara share kepada saudara-saudara lain yang kau anggap engkau mengasihinya, engkau ingin memberkatinya. Jadikan kebenaran ini berkat buat mereka. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.